Persib Bandung bakal ditantang oleh Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dewa United sekarang ada di situasi sulit karena di 4 laga terakhir BRI Super League, mereka selalu mengalami kekalahan. Satu sisi itu menjadi hal yang berat, tapi satu sisi lainnya itu juga menjadi motivasi lebih untuk mereka bisa meraih kemenangan di GBLA nanti. Dan Boyan Hodak tentu jangan sampai kecolongan, karena Persib juga harus mendapatkan kemenangan jika ingin tetap on the track untuk mengejar poin dari Borneo FC. Maka dari itu, sekarang mari kita bahas kondisi skuad, prediksi line up, hingga prediksi jalannya laga antara Persib Bandung versus Dewa United. Jadi setelah sekian lama kita gak disuguhi pertandingan BRI Super League gara-gara international break, pasti rasanya bosen banget. Biasanya di international break kita bisa tetap nontonin Tom Haye, J.I.T.Z, Kevin Dix, Oler Meni. Tapi sekarang karena federasinya kacau, jadinya gak ada tontonan yang cukup menghibur. Apalagi buat rekan-rekan bobotoh udah lama banget gak disuguhi dengan yang namanya Persib Day. Kayaknya pasti sebagian besar dari kalian ngerasa hampa banget, ngerasa ada yang kurang gitu kalau dalam satu minggu gak menikmati yang namanya Persib Day. Tapi akhirnya sekarang kita sebentar lagi bakal menikmati pertandingan sepak bola Indonesia. Khususnya di sini yang bakal kita bahas adalah pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United. Jadi pertandingan ini bakal digelar hari Jumat 21 November dan pertandingan ini tentu menarik banget buat kita tonton karena status dari kedua tim ini adalah sebagai juara bertahan dan runner up Liga 1 musim kemarin. Apalagi dengan materi kedua tim yang bertabur bintang. Plus di Dewa United juga ada banyak ex pemain Persib kayak Nick Wipers, Edo Febriansah, bahkan Ricky Kambuaya. Tentu itu jadi bumbu yang bikin pertandingan nanti bakalan jauh lebih menarik. Cuman kalau kita ngomongin kondisi kedua tim sekarang, perbedaannya bagaikan langit dan bumi, Pak. Persib Bandung tentu kita semua tahu, mereka lagi ada dalam tren yang sangat positif. 6 laga terakhir mereka sapu bersih dengan kemenangan, 5 kali clean sheet dan kebobolan cuma 2 gol. Plus di laga terakhir, yang waktu itu main away lawan Selangor di Malaysia, mereka bisa comeback dramatis. Artinya Persib sekarang lagi ada dalam aura yang sangat positif untuk menghadapi laga melawan Dewa United nanti. Mereka gak banyak kendala yang berarti. Paling Persib sekarang ada beberapa pemain yang bakal absen, kayak ada Malis dan Federico Barba yang kabarnya cedera, terus Luciano Guaikosea yang kena sanksi larangan bertanding, sama paling Robby Darwis dan Kakang Rudianto yang dipanggil ke timnas U23. Tapi walaupun ada 5 nama yang absen, kayaknya itu gak bakal terlalu bermasalah atau berpengaruh ke performa Persib, karena nyatanya di bangku cadangan mereka masih punya banyak nama besar. Kalau di posisi gelandang berarti masih ada Mark Klok, Tom Haye, Dewangga, Frans Putros, belum lagi Eliano Renders yang bisa dipasang di sana. Terus dipanggilnya Robby dan Kakang ke timnas juga menurut gua justru jadi keuntungan karena Persib sekarang terbebas dari regulasi pemain U23. Yang artinya Boyan Hodak bisa lebih bebas buat milih pemain terbaik untuk diturunkan di starting line up-nya. Sedangkan untuk kondisi dari Dewa United, keadaannya justru 180 derajat sangat berbeda dengan Persib Bandung. Walaupun di AFC Challenge League, Dewa United berhasil meraih 1 kali imbang dan 2 kali menang, tapi tetap aja hitungannya beda. Wajar juga mereka menang karena kualitas lawan di sana bisa dibilang lebih gampang dibanding klub-klub Super League. Sedangkan untuk di Liga, mereka ada di situasi yang berat. 5 laga terakhir di BRI Super League, mereka cuma dapat 1 kali imbang dan sisanya kalah beruntun sebanyak 4 kali. Yaitu kalah dari Madura, PSM Jogja, Borneo FC, dan PSM Makassar. Yang tentu dengan kondisi ini juga berbanding terbalik dengan musim lalu yang Dewa United bisa tampil superior, selalu menang dengan skor besar. Tapi sekarang mereka benar-benar kesulitan. Dan hasilnya sekarang mereka cuma nempatin peringkat 14, cuma ada 2 strip di atas zona degradasi dengan koleksi 10 poin dari 11 laga. Kalau kita lihat sebenarnya banyak faktor yang bikin Dewa United menurun drastis. Mulai dari kondisi pemain. Banyak pemain mereka yang sekarang underperform, yang performanya gak seganas di musim kemarin. Kayak Sonny Stephen, Nick Wipers, bahkan Alex Martins pun yang di musim kemarin jadi top skor, sekarang kayaknya susah buat mengulangi prestasinya di musim kemarin. Terus yang paling kelihatan adalah dari segi taktikal. Jadi taktik total football ala Belanda emang sekarang tuh lagi kurang efektif. Dan di sini Jan Olderkring masih bertahanin taktik yang sama kayak musim kemarin, yaitu dengan taktik total footballnya. Mereka cuma mengandalkan distribusi bola dari Mesidoro, Kambuaya, Jaja, nguasain lebih banyak possession, tapi mereka susah buat menciptakan gol. Walaupun musim kemarin sangat efektif, tapi kayaknya sekarang banyak pelatih yang udah tahu juga caranya buat menghentikan taktik total football Belanda ini. Jadi rata-rata mau dimanapun, taktik total football ini emang udah gak terlalu efektif. Bahkan dari segi pertahanan, nyatanya Dewa United jadi klub kedua yang paling banyak kebobolan di musim ini. Yang totalnya udah 21 kali kebobolan dari 11 laga.
Artinya itu udah jadi masalah yang serius buat Dewa United. Mereka bisa mendominasi permainan, tapi mereka sekarang ada masalah dalam hal efektivitas dan terlalu lemah di lini belakang. Jadi itu untuk kondisi skuad dari Persib dan Dewa United. Sekarang kalau kita lihat potensi line up kedua tim, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kebetulan karena kedua tim sama-sama menyumbang pemain ke timnas U23, maka kedua tim sama-sama terbebas dari regulasi pemain U23. Seperti yang kita lihat, walaupun Persib ada sekitar 5 pemain yang absen, tapi hal itu gak terlalu berpengaruh banyak sama komposisi starting line up. Biasanya, kuota pemain U23 dipakai di posisi bek kanan sama Kakang Rudianto. Tapi di sini kita bisa naruh Frans Putros buat ngisi posisi tersebut. Begitupun di sini ada Beckham Putra, walaupun sebenarnya masih ada pemain nomor 10 lain kayak William Marsilio, tapi kreativitas Beckham Putra kayaknya lebih dibutuhkan untuk di sini mengimbangi kekuatan dari Mesidoro dan Jaja. Tom Haye seperti biasa bakal jadi otak serangan yang harapannya dengan kombinasi lini tengah ini bisa mengambil alih dominasi lini tengah yang memang itu jadi kekuatan dari Dewa United. Cuma tentunya Persib harus tetap waspada karena memang yang paling menarik di sini adalah duel di lini tengah. Apalagi para pemain Dewa United punya kreativitas dan eksplosivitas yang cukup baik. Mesidoro dengan kreativitasnya, Jaja dengan holding ball dan stabilitas di lini tengah, ditambah di sini ada Kambuaya dengan agresivitasnya yang sesekali bisa menusuk bahkan bisa ngasih umpan kunci. Baik itu buat Lili Pali, Marukawa maupun Alex Martins. Maka di sini udah selayaknya buat Tom Haye dan Mark Klok memenangkan duel di lini tengah supaya Dewa United gak terlalu bebas buat memanfaatkan keunggulannya di lini tengah tersebut. Dan dengan statistik Dewa United sebagai salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh sampai pekan ke-11, itu harusnya bisa jadi kesempatan emas buat Ramon Tangki. Walaupun di sini Ramon gak mudah, karena kemungkinan dia bakal banyak dikawal sama Nick Kuipers, tapi Nick Kuipers Dewa United ini gak segarang Nick Kuipers ketika di Persib Bandung. Apalagi Boyan Hodak pasti udah hafal betul karakteristik dan kelemahan dari Nick Kuipers, sehingga dengan kondisi tersebut, harusnya ini jadi kesempatan emas buat Ramon Tangki bisa pecah telur di laga lawan Dewa United ini. Apalagi dengan kemampuan Ramon yang kuat buat holding ball, duel one-on-one, duel udara, itu udah jadi modal yang bagus banget. Paling yang harus diwaspadai dari Dewa United sebenarnya bukan Alex Martins, karena yang lebih mengancam justru pergerakan dari Stefano Lillipali. Jadi walaupun Lillipali dimainkan di posisi winger, tapi dia selalu diberikan kebebasan untuk menjelajah dan sering melakukan pergerakan di area lini belakang pertahanan lawan. Jadi ini PR besar juga buat lini pertahanan Persib. Artinya Putros jangan sampai lengah ngawal Lillipali, begitupun Julio Cesar dan Patricio Matricardi harus ada koordinasi yang baik satu sama lain untuk mengawal pergerakan dari Alex Martins maupun pergerakan yang tak terduga dari Stefano Lillipali. Jadi, walaupun secara performa Persib ada di atas Dewa United, tapi laga nanti diprediksi bakalan berjalan sangat menarik karena mau gimana pun ini adalah match antara dua klub yang punya kualitas dengan status juara bertahan dan runner-up. Di sini Persib punya modal main di kandang di hadapan puluhan ribu bobotoh dan dengan modal motivasi yang tinggi. Sedangkan Dewa United juga pasti bakal main all out karena mereka butuh banget kemenangan. Dan kalau mereka bisa sampai menang di laga ini, jelas itu jadi modal yang sangat bagus buat Dewa United memperbaiki performa dan hasil di laga-laga selanjutnya. Jadi itu kurang lebih analisa jelang laga Persib Bandung versus Dewa United. Tentunya apa yang gue sampaikan tadi masih banyak kekurangan. Sekarang tugas kalian silahkan kasih pendapat dan masukan juga di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!